Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti dan dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya akan berkhotbah dengan judul Melihat dengan Sudut Pandang Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dengan judul Melihat dengan Sudut Pandang Tuhan. Demikianlah bunyinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perintah Tuhan kepada Nabi Samuel untuk pergi ke kota Bethlehem untuk mengurapi seorang raja pengganti Raja Saul di antara anak laki-laki Isai. Kemudian Samuel melihat salah satu anak dari Isai yang bernama Eliab dan berpikir bahwa Eliab adalah pilihan Tuhan sebagai raja atas Israel. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat perkataan Tuhan kepada Nabi Samuel untuk tidak memandang penampilan yang dimiliki oleh Eliab, karena Tuhan tidak memilih Eliab sebagai pengganti raja atas Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Nabi Samuel bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang hendak ditekankan dalam ayat ini adalah Tuhan berkata kepada Nabi Samuel bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Teman-teman, ajakan untuk melihat dengan sudut pandang Tuhan sangatlah penting untuk kita pahami sebagai umat Tuhan di zaman ini. Ketahuilah bahwa setiap manusia memiliki sudut pandang yang terbatas, sehingga kita dapat salah di dalam memberikan suatu penilaian. Tuhan mau setiap manusia melihat segala sesuatu tidak dengan sudut pandang pribadi, melainkan Tuhan mau setiap kita melihat segala sesuatu dengan sudut pandang Tuhan, sehingga kita tidak salah di dalam memberikan suatu penilaian, bahkan di dalam mengambil suatu keputusan. Teman-teman, marilah kita melihat dengan sudut pandang Tuhan. Bagaimana kita melihat dengan sudut pandang Tuhan? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 hal bagaimana kita melihat dengan sudut pandang Tuhan. Yang pertama, kita melihat bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikannya. Dapat kita lihat dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Yang kedua, kita melihat bahwa segala sesuatu menyatakan kemuliaannya. Dapat kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Yang ketiga, kita melihat bahwa segala sesuatu menunjukkan kesetiaannya. Dapat kita lihat dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 hal bagaimana kita melihat dengan sudut pandang Tuhan. Teman-teman, marilah kita melihat dengan sudut pandang Tuhan. Bagaimana kita melihat dengan sudut pandang Tuhan? Yang pertama, kita melihat bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikannya. Mari kita melihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kerinduan hati Rasul Paulus untuk menguatkan iman dari warga gereja di Roma dengan mengatakan bahwa Roh Allah menolong orang percaya di dalam kelemahannya. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya yang mengasihi Allah. Ketahuilah bahwa ayat ini juga berlaku bagi setiap kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya. Marilah kita melihat bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikannya. Segala sesuatu berbicara mengenai segala jenis peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sekalipun di dalam penderitaan, ketahuilah bahwa Tuhan dapat memakai hal tersebut untuk mendatangkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena Tuhan berkehendak untuk menjadikan setiap kita seturut dengan gambarnya. Sebagai manusia, kita seringkali menilai segala sesuatu berdasarkan dengan keadaan yang sedang kita alami. Ketika keadaan kita baik, seringkali kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Tetapi seringkali ketika keadaan tidak baik atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, seringkali kita berkata bahwa Tuhan itu jahat dan mulai menganggap bahwa Tuhan hanya menunjukkan kebaikannya kepada sekelompok orang tertentu. Padahal kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu menunjukkan kebaikannya kepada semua orang. Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Berhentilah untuk melihat dengan sudut pandang pribadi berdasarkan dengan keadaan yang kita alami. Tetapi marilah kita melihat dengan sudut pandang Tuhan bahwa Tuhan itu baik di dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Sebab sesungguhnya tidak pernah ada di dalam benak Tuhan untuk merancangkan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata, sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kehidupan setiap kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ketahuilah bahwa Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Jangan pernah menganggap Tuhan itu jahat. Tuhan itu baik. Ketahuilah pengenalan kita akan Tuhan sangatlah penting. Karena ketika kita dapat mengenal bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik, maka kita dapat melihat dengan sudut pandang Tuhan bahwa di dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik, sehingga kita dapat melihat bahwa segala sesuatu yang Ia lakukan bagi hidup kita semata-mata untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37 sampai yang ke-50 dikisahkan mengenai seorang tokoh yang bernama Yusuf. Ayah Yusuf lebih mengasihi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudara Yusuf, sehingga hal tersebut membuat saudara-saudaranya iri bahkan benci kepada Yusuf, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur lalu dijual menjadi seorang budak, bahkan mengalami fitnahan dari istri Potifar sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Seakan-akan penderitaan demi penderitaan itulah yang dialami di dalam kehidupan Yusuf. Singkat cerita, Yusuf menjadi penguasa di Mesir ketika bencana kelaparan sedang terjadi. Saudara-saudara Yusuf pun datang ke Mesir dan Yusuf memberikan perkataannya kepada mereka. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 tercatat mengenai perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Sebagaimana Yusuf melihat bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya semata-mata untuk mendatangkan kebaikan Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah kita melihat bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikannya. Teman-teman, marilah kita melihat dengan sudut pandang Tuhan. Bagaimana kita melihat dengan sudut pandang Tuhan? Yang kedua, kita melihat bahwa segala sesuatu menyatakan kemuliaannya. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh sebuah kabar yang diterima oleh Yesus dari Maria dan Marta, di mana saudara mereka yang bernama Lazarus sedang mengalami sakit. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat sudut pandang Yesus atas kabar yang telah ia terima, bahwa penyakit yang dialami oleh Lazarus tidak akan mendatangkan kematian, melainkan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Yesus melihat, marilah kita juga melihat bahwa segala sesuatu menyatakan kemuliaannya. Di dalam segala keadaan yang kita alami, ketahuilah bahwa Tuhan dapat memakai keadaan tersebut untuk menyatakan kemuliaannya. Ketika penyakit datang di dalam kehidupan kita, seringkali kita menganggap bahwa itu adalah akhir dari kehidupan kita. Kita menganggap bahwa tidak akan ada jalan keluar atas penyakit, bahkan penderitaan yang sedang kita alami. Ketahuilah bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat di dalam segala keadaan. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajak setiap kita untuk tidak melihat dengan sudut pandang pribadi, melainkan melihat dengan sudut pandang Tuhan, bahwa di tengah penyakit sekalipun Tuhan dapat memakainya untuk menyatakan kemuliaannya. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-27 dikatakan, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kita harus melihat dengan sudut pandang Tuhan. Sebab apa yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh Allah. Semakin kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, maka kita akan menjadi pribadi yang dapat melihat bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, semuanya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dengan kata lain, nama Tuhan pasti dipermuliakan melalui segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-41, dikisahkan mengenai seorang pengemis yang terlahir dalam keadaan buta. Saat itu, Yesus bersama dengan murid-muridnya melihat pengemis tersebut. Lalu, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, siapakah yang berbuat dosa? Pengemis tersebut ataukah orang tua dari pengemis tersebut? Lalu, Yesus menjawab pertanyaan mereka bahwa hal tersebut tidak disebabkan oleh perbuatan dosa yang dilakukan oleh pengemis tersebut ataupun orang tuanya, melainkan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui pengemis yang terlahir buta tersebut. Singkat cerita, Yesus menyembuhkan pengemis tersebut, dan pengemis tersebut pada akhirnya menyaksikan mengenai apa yang Yesus telah kerjakan di dalam kehidupannya, dan menyaksikan kepada tetangga-tetangganya, kepada orang-orang Farisi, termasuk kepada orang tuanya. Melalui kisah ini kita dapat melihat bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan dapat memakainya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Teman-teman, marilah kita melihat dengan sudut pandang Tuhan. Bagaimana kita melihat dengan sudut pandang Tuhan? Yang ketiga, kita melihat bahwa segala sesuatu menunjukkan kesetiaannya. Mari kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kerinduan hati Rasul Paulus untuk memperingatkan warga gereja di Korintus untuk hidup dengan hati-hati supaya tidak terjatuh seperti bangsa Israel. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat nasihat dari Rasul Paulus kepada warga gereja di Korintus untuk melihat bahwa pencobaan yang mereka alami ialah pencobaan biasa. Sebab Tuhan adalah pribadi yang setia, yang tidak akan membiarkan mereka, melainkan akan memberikan kepada mereka jalan keluar. Rasul Paulus mau warga gereja di Korintus melihat bahwa di dalam segala sesuatu, termasuk pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka, semua untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu setia, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar pada mereka. Sebagaimana Rasul Paulus melihat, marilah kita juga melihat bahwa segala sesuatu menunjukkan kesetiaannya. Seberat apapun keadaan kita, Tuhan selalu ada untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Ia tahu kekuatan kita dan pasti akan menolong setiap kita. Oleh sebab itu, marilah kita melihat dengan sudut pandang Tuhan bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Tuhan adalah pribadi yang setia di dalam segala perkataannya. Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-13 berkata, "Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan." Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia di dalam setiap hal yang Ia katakan. Ayat ini juga dapat diartikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia di dalam setiap janjinya. Manusia dapat lalai menepati janjinya, tapi Tuhan adalah pribadi yang setia. Ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti akan menepati setiap hal yang telah Ia janjikan di dalam kehidupan setiap kita. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 berkata, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Oleh sebab itu, berhentilah untuk melihat bahkan beranggapan bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak setia, sebab kebenarannya Tuhan itu setia. Dan percayalah bahwa di dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya semata-mata untuk menunjukkan kesetiaan Tuhan atas kehidupan kita. Penggenapan janjinya atas hidup kita menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 dan ke-23 dikatakan, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu." Marilah kita melihat bahwa segala sesuatu menunjukkan kesetiaannya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15 dikisahkan mengenai seorang tokoh yang bernama Abram, yang kita kenal kelak dengan sebutan Abraham. Abraham memiliki seorang istri yang bernama Sarah, dan Alkitab mencatat bahwa Sarah itu mandul, artinya Sarah tidak dapat memiliki keturunan. Di dalam keadaan seperti itu, Tuhan datang kepada Abraham untuk mengikat perjanjian dengannya. Lalu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan mempunyai anak, dan banyaknya keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Saat itu Abraham berumur 75 tahun ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Tuhan tidak menggenapi janjinya dalam waktu yang singkat, melainkan Tuhan menggenapi janjinya dengan kurun waktu yang cukup lama. Pada saat Abraham berumur 100 tahun, Tuhan menggenapi janjinya. Singkat cerita, Sarah melahirkan anak dan memberikan nama Ishak. Tuhan yang telah berjanji kepada Abraham adalah Tuhan yang setia. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita, semua semata-mata untuk menunjukkan kesetiaannya. Ketahuilah bahwa kita memiliki Tuhan yang setia di dalam setiap perkataan yang diucapkannya. Marilah kita melihat dengan sudut pandang Tuhan bahwa dalam segala sesuatu menunjukkan
kesetiaannya. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Melihat dengan Sudut Pandang Tuhan yang didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Marilah kita melihat dengan sudut pandang Tuhan. Bagaimana kita melihat dengan sudut pandang Tuhan? Setelah kita membaca beberapa bagian dari Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 hal bagaimana kita melihat dengan sudut pandang Tuhan. Yang pertama, kita melihat bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikannya. Yang kedua, kita melihat bahwa segala sesuatu menyatakan kemuliaannya. Yang ketiga, kita melihat bahwa segala sesuatu menunjukkan kesetiaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi setiap kita dan menolong setiap kita untuk melihat dengan sudut pandang Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan, dalam setiap keadaan yang Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam kehidupan kami tidak melihatnya dengan sudut pandang pribadi, melainkan kami melihatnya dengan sudut pandang yang telah Engkau ajarkan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu satu hal ya Bapa, ketika kami terus belajar untuk mengenal Engkau secara benar, maka kami akan dapat melihat dengan benar ya Tuhan setiap hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Bapa, semuanya mendatangkan kebaikan-Mu, semuanya untuk menyatakan kemuliaan-Mu, dan semuanya untuk menunjukkan kesetiaan-Mu atas kehidupan kami. Dan mulai hari ini kami akan belajar untuk melihat dengan sudut pandang Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.